Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk saya berbagi pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan untuk menghormat guru kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi saudara-saudara semua. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah Dhamma yang dibabarkan oleh Bante Utomo, tapi sudah agak lama, beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengarkan dari YouTube, ya. Nah, saya pagi hari ini karena tidak bisa menghafal semuanya, jadi maaf bawa contekan daripada nanti lupa di tengah-tengah, ya. Judul yang diambil pada pagi hari ini adalah melihat lebih ke dalam diri sendiri, ya. Jadi ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara semua kebahagiaan yang kita alami sebetulnya itu adalah tanaman, hasil tanaman kita sendiri. Demikian pula semua penderitaan yang kita alami dalam hidup ini juga adalah hasil tanaman kita sendiri. Ada sebuah cerita, ya, kejadian kecil. Suatu hari seseorang ini, katakanlah si A. Si A itu dari pintu depan rumahnya, setelah dia ada keperluan keluar, kemudian dia mau masuk kembali ke dalam rumahnya, tapi dengan terburu-buru. Nah, karena dia terburu-buru, mungkin kurang memperhatikan kakinya itu menabrak kaki meja di ruangan rumah dia sendiri. Nah, dengan kesakitan dia itu ngomel-ngomel. Siapa sih ini yang naruh meja sembarangan kayak gitu. Biasanya kalau di rumah itu ada pembantu, biasanya yang disalahkan pasti si mbak pembantu itu. Naruh meja nggak mau yang benar, saya jadi ketabrak meja, kaki saya sakit. Nah, jadi orang ini, si A ini, karena kejadian dia itu kakinya tertabrak meja, dia menyalahkan orang lain, ya. Kalau ada pembantu, biasanya pembantunya yang disalahkan. Kalau tidak ada pembantu, dia bisa juga menyalahkan istrinya atau anaknya. Nah, pernah juga suatu hari anaknya ini makan pisang. Makan pisang, kulitnya tidak dibuang di tempat sampah, tetapi dilempar begitu saja. Sehingga si ayah yang lagi jalan tidak sengaja menginjak kulit pisang itu, akhirnya terpeleset dan jatuh. Nah,
Ayahnya ini juga ngomel-ngomel, makan pisang, tidak mau buang kulitnya di tempatnya, buang kulitnya sembarangan. Padahal ya, anak ini kalau makan pisang itu kebiasaannya memang jelek, kulitnya dibuang sembarangan, tidak mau dibuang di tempat sampah. Tapi beberapa kali kejadian seperti itu, si ayah ini aman-aman saja, tidak sampai menginjak kulit pisang itu sehingga terpeleset dan jatuh. Kebetulan hari itu ya nginjak kulit pisang kemudian kepleset. Tentu saja si ayah ini menyalahkan anaknya ya, karena anaknya yang makan pisang. Kamu makan pisang, buang kulitnya sembarangan, tidak mau dibuang di tempat sampah. Sebetulnya ya, kejadian ayah ini kepleset, kemudian kakinya kebentur meja, itu adalah karena buah karma buruknya, ya, karma buruk si ayah ini sedang matang pada hari itu, sehingga kejadian yang menimpa ya, kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa itu mengalami penderitaan itu terjadi. Jadi kalau si ayah ini terpeleset kemudian jatuh kemudian menabrak meja, itu adalah bukan salahnya anaknya, bukan salahnya pembantunya, tetapi karena perilaku kita sendiri, karena karma buruknya itu sedang matang pada hari itu, sehingga semua penderitaan itu dia alami ya. Jadi apabila Anda menyakiti makhluk lain, apapun buah yang Anda dapatkan ya, itu tentu saja akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau Anda berbuat atau melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, itu supaya lebih berhati-hati dan ingat kalau semua yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi dharma ajaran Sang Buddha itu tidak mengajarkan kalau kita mengalami sakit atau penderitaan seperti yang tadi saya ceritakan, itu lalu menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau ketika kita melihat penderitaan lebih-lebih yang menimpa diri kita, itu jangan mencari sebab dari luar ya. Pangeran Siddhartha ketika melihat ada orang tua, orang sakit dan orang mati sebagai penderitaan yang dialami oleh semua umat manusia, itu beliau bukan menyalahkan, tetapi beliau itu mencapai kesucian untuk mencari obat tua, sakit, dan mati itu karena menyadari tua, sakit, dan mati adalah buah dari perbuatan orang ataupun makhluk itu masing-masing. Sehingga sebagai manusia
karena manusia ini kan punya sifat kemelekatan, ya. Manusia karena kemelekatannya lahir kembali berulang-ulang, ya. Kita sebagai umat Buddha tentunya meyakini bahwa kita lahir mati secara berulang-ulang, ya, bukan hanya lahir cuma saat ini saja, ya. Lahir kita berulang-ulang, ada kelahiran kembali atau punarbawa. Nah, apabila kemelekatan dari ini, kita ceritanya manusia saja, ya. Kalau kemelekatan dari manusia itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka kelahiran kembali itu bisa dihentikan. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun kalau kita mengalami sakit atau penderitaan seperti contoh ringan yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, saudara-saudara, Anda tentunya pernah dengar peristiwa adanya bom Bali, ya. Nah, waktu itu tokoh-tokoh di Bali itu setelah kejadian bom Bali, besoknya itu tokoh-tokoh di Bali, terutama di daerah yang dekat dengan peristiwa bom Bali itu buka tetapi sepi, ya, sepi pembeli. Nah, ada orang-orang yang berpikiran, ini gara-gara ada bom Bali, jadi toko saya itu sepi, ya, pemasukannya itu berkurang. Sebetulnya kalau ada peristiwa seperti itu, seperti misalnya kemarin waktu bulan Agustus, ya, di sini itu ada demo malam-malam, ya. Nah, usaha atau yang buka toko atau misalnya rumah makan itu sepi, itu bukan karena ada demo atau ada bom Bali atau ada yang lainnya, tetapi kalau usahanya sepi itu ya karena karma buruk pemilik usaha itu sedang berbuah pada saat itu, sehingga yang biasanya rame, misalkan rumah makannya biasanya rame, kok hari ini sepi, ya. Nah, itu harus disadari bahwa saat itu karma buruknya sedang matang, sedang berbuah, ya. Seperti misalkan bagi Anda yang punya anak yang masih kecil, ya, masih sekolah SD atau SMP atau mungkin yang punya cucu, ya, yang punya cucu itu masih SD atau SMP. Suatu hari anak atau cucunya ini pulang sekolah terus sakit, ya, demam, kemudian batuk, pilek. Pasti di dalam pikiran Anda mikirnya seperti ini gara-gara di sekolahan nih ada anak yang sakit, jadi anak saya atau cucu saya ketularan sakit. Sebenarnya ya tidak mutlak seperti itu sih. Kalau anak atau cucu sakit itu kalau menurut Bante Utamo ya karena karma buruk si anak ini sedang berbuah pada saat itu dalam bentuk dia menderita sakit, misalkan demam atau batuk, pilek, kayak gitu. Nah, jadi anak sakit itu jangan menyalahkan pihak lain. Anak sakit karena buah karma buruk yang dimiliki anak itu sedang berbuah. Nah, ini cerita dari Bante Utamo, ya.
di Surabaya itu katanya ada suatu daerah yang di situ banyak sekali jejer-jejer toko buah, ya. Ada lagi di daerah mana itu jejer-jejer banyak toko emas. Kemudian di daerah mana lagi ada banyak itu toko onderdil mobil atau motor, ya. Toko-toko itu kan berarti jenisnya sama yang dijual, ya. Kalau buah-buah semua, emas-emas semua, ya. Dan toko itu sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya. Tapi walaupun tokonya itu jenisnya sama, kemudian letaknya itu jejeran, ya. Tetapi pemilik toko itu, ya, yang punya toko itu tetap bisa menghidupi keluarganya, tetap bisa memberi gaji pada karyawannya, dan ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Ya, ini semua juga karena karma yang dimiliki oleh pemilik toko. Beda ceritanya kalau misalkan ada seseorang yang buka toko emas di suatu daerah, tapi dia cuma sendirian, maksudnya tidak ada saingan toko emas lain di dekat-dekatnya situ. Nah, kalau itu laris, ya itu memang sudah sudah semestinya karena tidak ada saingan. Tapi kalau ceritanya Bante ini kan jejer-jejer banyak, jadi semua itu ada rezekinya masing-masing, ya. Ada karma baik dari pemilik tokonya masing-masing sehingga bisa bertahan buka terus sampai puluhan tahun, ya. Jadi semua itu adalah karena karma baik orang yang punya toko, ya. Nah, jadi kalau kita itu menerima keburukan atau merasa jengkel pada orang lain, ya, itu juga merupakan hasil dari tanaman kita, hasil karma kita, ya. Orang yang senangnya gosip, kemudian menjelekkan orang lain, lalu ada juga mungkin yang senang memfitnah orang nggak salah tapi diceritakannya pada orang lain, ini si A kayak gini, ya, itu yang tidak terbukti, itu memfitnah. Itu adalah yang Anda tanam. Jadi nanti suatu saat Anda juga akan menerima hal yang sama, ya. Ini saudara-saudara di sini tentunya ada yang punya toko, ya. Saya ingin sedikit bertanya. Pemilik toko kalau mau cari karyawan atau bisa juga ibu rumah tangga lah yang mau cari pembantu, ya, pembantu rumah tangga. Itu kalau mau terima orang baru, kalau mau terima karyawan baru atau mau terima pembantu baru, biasanya kan kita tanya, ya, tadinya kerja di mana. Nah, terus kalau orangnya ini menjawab, oh tadinya kerja di sana, di toko A misalnya. Loh, kok keluar? Kenapa keluar? Mesti jawabannya kan kayak gini. Lah, di sana di toko A itu majikannya galak, pelit, ya, rewel, ya kan, kayak gitu.
Nah, saya mau tanya nih pada Anda semua, kalau mau terima karyawan, kita lagi cari karyawan, kemudian itu ada orang yang mau daftar jadi karyawan. Setelah kita tanya, kita wawancara, jawabannya seperti itu. Kira-kira Anda mau terima orang itu sebagai karyawan Anda atau tidak ya? Mohon dijawab ini, mohon dijawab. Kira-kira mau diterima apa tidak? Oh, pikir-pikir dulu. Yang lain? Ibu Lani? Iya, jadi kira-kira Anda mau terima orang itu enggak? Ada pertimbangannya. Ya, jadi ya, ada orang yang karena sudah dengar seperti itu, ada orang yang dengan tegas menolak. Ora lah, aku ora panerima wong kaya kiye lah. Ada yang pikir-pikir dulu. Nah, kalau orang yang tegas-tegas menolak, tidak menerima orang ini, mungkin pemilik toko itu berpikiran seperti ini, ora pantak tampani ke karyawan kayak kie, medeni temen ngodong wis kerja neng kene, terus metu ceritane pada baik, ya kan? Mungkin karena kesalahan sedikit lalu ya dibesar-besarkan lah seperti itu, karena tidak mau dampaknya seperti itu, jadi dengan tegas menolak. Nah, orang karyawan ini ya, karena dia itu berulang kali menjelekkan majikan, keluar majikannya dijelekan, keluar majikannya dijelekan, ya, maka namanya dia itu akan jelek sendiri di masyarakat. Otomatis nanti kalau cari kerjaan kan tentu akan sulit, ya, karena misalkan nih bos-bos yang punya perusahaan itu biasanya itu sudah kontak-kontakan, ya kan? Ini si A kerja di sini terus keluar, nanti daftar di si B, lah itu kan sudah kontak-kontakan, ya. Jadi itu perlu diingat juga, semuanya itu ada dampaknya, ya. Kalau ada orang yang berulang kali menjual kejelekan orang lain, berarti kan sudah nanem, ya, nandur, nanti akan panen, ya. Jadi siap-siap saja yang biasanya nandur yang jelek-jelek seperti itu, suka menjelekkan orang lain, suka memfitnah, kemudian suka menjahati orang lain, ya siap-siap untuk panen, karena suatu saat apa yang Anda tanam itu pasti akan berbuah, ya. Ini juga sebagai koreksi untuk diri saya sendiri supaya agar lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak dimanapun berada, juga berbicara, juga berpikir. Jadi semua yang kita lakukan itu kan asalnya dari pikiran, kemudian ucapan dan perbuatan, ya. Jadi ingatnya, sapa sing nandur pasti akan panen, ya. Nah, kalau kita jengkel, ya, sumber kejengkelan kita adalah pikiran kita sendiri. Kalau pikirannya itu santai, ya tidak akan jengkel,
Ini katanya Bante loh ya. Kalau kita ngalami sendiri ya angel wis, pokoknya angel. Lagi jengkel ya sewot. Ya. Nah, ini Bante waktu itu pernah berkunjung ke sebuah rumah sakit. Ketemu seorang pasien ibu-ibu, umurnya sudah 60 tahunan. Beliau itu masuk rumah sakit karena kecelakaan. Tulang pinggulnya remuk, sehingga sudah 2 bulan pasien ini dirawat di rumah sakit. Bante ketemu, terus si ibu ini ditanya, orang biasanya kalau jadi pasien di rumah sakit, apalagi lama ya, selama 2 bulan, tentunya kan akan merasa jenuh, nggak betah kayak gitu kan ya, bosen, pengen pulang. Tapi kan karena tulang pinggulnya remuk kan pengobatannya itu lama, makan waktu lama. Jadi ibu ini belum bisa pulang. Nah, waktu Bante ketemu, Bante sempat bertanya, Ibu, Anda di sini itu sudah 2 bulan. Apakah Anda merasa tenang berada di rumah sakit dengan tidak terduga? Bante juga tidak menduga si ibu itu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat seperti ini. Oh iya Bante, saya memang sudah lama di sini, sudah 2 bulan dirawat di rumah sakit ini. Saya di sini tenang Bante, bahkan senang katanya. Bantenya kan heran ya, kenapa di rumah sakit lama bukan bosen, bukan pengen pulang, tapi malah senang. Jadi Bante bertanya lagi lebih lanjut, loh bisanya Anda senang di rumah sakit? Iya, saya senang karena selama 2 bulan saya di sini, saya senang, saya juga tenang karena tidak harus melayani suami saya yang rewel. Jadi santai di rumah sakit itu santai ya, kupingnya bolong ya, tidak direweli suami. Itu saya waktu mendengarkan YouTube dari Bante Utamo ini ya sempat ketawa sendiri ya, rasanya jadi lucu ya, lucu karena seperti itu. Jadi suka dan duka itu yang kita alami dilihat dari mana seseorang ini berpikir. Bila orang ini berpikirnya positif, maka hal itu menjadi kebahagiaan ya, seperti ibu tadi yang harusnya menderita di rumah sakit, tapi karena tidak direweli jadi senang ya, jadi bahagia. Nah, tapi kalau orang berpikirnya itu negatif ya, tentu akan jadinya penderitaan. Nah, ada lagi cerita dari Bante Utamo ini. Jadi seseorang yang tadinya itu baru pacaran, terus pengen menikah. Nah, orang kalau berumah tangga ya, kalau kita melihatnya itu berpikirnya positif, ini ceritanya ya. Kalau berpikirnya positif, maka orang yang sudah berumah tangga itu mikirnya seperti ini, enak ya saya sekarang sudah ada pasangannya, jadi kalau kemana-mana ada yang nemenin ya. Kalau seperti saya yang nggak bisa naik motor kan, ada yang boncengin ya kan, gratis lagi ya, nggak usah bayar ya, tak nggak usah bayar Gojek ya. Nah,
kayak Okta sama Yana ya, kemana-mana kan berdua ya, ada yang boncengin, ada yang nemenin. Itu kalau dipikir positif. Kemudian kalau di rumah nih ceritanya, di rumah mau pindah meja dari depan ke belakang. Kalau orang sudah berumah tangga kan mesti minta tolong pasangannya, ya kan? Ya misalnya Lani mau pindah meja, kan nanti bisa ngomong, tolong, gotongan, ya kan? Nanti diangkat berdua, kan tadinya berat jadi ringan ya. Itu kalau pikiran positif. Tapi kalau pikirannya negatif itu beda lagi. Kalau pikirannya negatif, orang sudah berumah tangga nih ceritanya. Ini ceritanya belum punya anak, masih berdua. Tetangganya itu ada syukuran, ya, ada syukuran. Terus bagi-bagi berkat ya. Berkat sekarang kan nggak pakai besek kayak zaman dulu, pakainya tin wall ya, sekotak. Ya, kemarin saya dapat sekotak itu. Nah, kalau tetangga ngirimin itu makanan sekotak ya, karena kita berdua otomatis kan dimakan berdua, itu sekotak dimakan berdua. Nah, kalau pikirannya negatif pasti kan mikirnya kayak gini, lah dapetnya cuma sekotak, dimakannya berdua, jadi separo edang, lah ngelih kita orang warik ya. Terus kalau dapat jajannya satu dipotong jadi dua, lah ya wong loro dadine paroan. Nah itu kalau di pikirannya negatif. Jadi semua itu ada positif dan ada negatifnya. Kalau menurut Bante, kita itu diarahkan untuk berpikirnya yang positif. Jadi seperti ibu yang di rumah sakit tadi ya, jangan dibuat stres, jangan dibuat bete, tapi dibuat happy saja, sehingga kalau yang sakit itu bisa cepat sehat. Karena kalau yang tadi itu dapat kiriman berkat terus di satu kotak diparo loro, dipangan wong loro ya, mungkin ada yang merasa kayak jengkeli nemen ya, mangane separo tok ya, lama-lama kan jadi stres ya, karena pikiran negatif. Ada lagi nih, kalau orang berumah tangga kemudian biasanya kan pengen cepat punya anak, itu kalau orang zaman dulu ya, beda dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang itu ada yang bahkan banyak yang menjaga ya, katanya tidak mau punya anak karena repot. Ini ceritanya orang zaman dulu lah. Orang kalau sudah berumah tangga biasanya itu pengen punya anak. Nah setelah punya anak, bayi, kalau bayi itu kan biasanya malam-malam mesti bangun nangis ya, lah ngompol, harus ganti popok, kemudian lapar, minta nyusu gitu kan. Nah kalau yang menjadi orang tua, yang menjadi ayah dan ibunya ini mengerti ya, berpikiran positif, iyalah wong namanya punya bayi ya mesti kayak gini, repot, malam-malam mesti bangun ya, anak nangis ya dilihat kenapa, apa ngompol, apa lapar, atau digigit nyamuk, kan biasanya seperti itu, wong bayi belum bisa ngomong. Nah itu kalau yang menyadari ya dengan happy saja ya, dia bangun, kemudian karena iya ngompol, teles, jadi digantiin popok, karena zaman dulu kan belum ada pampers ya Lani, seperti saya punya anak dulu juga pakainya popok, nggak ada pampers. Kalau zaman sekarang
ayem. Orang tua zaman sekarang itu tidur dari malam jam 10 sampai jam 5 karena bayinya itu pakainya pampers. Jadi enggak nangis-nangis kayak bayi zaman dulu, sudah beda zaman. Makanya saya kalau omong-omong sama anak-anak saya selalu ngomongnya seperti ini, "Mah, jangan disamakan orang dulu dengan orang sekarang. Karena sekarang itu sudah beda, zamannya sudah beda." Iya memang ya. Makanya kalau saya cerita tentang ini loh di wihara kayak gini, pengurusnya kayak gini. Ya sudah beda Omah. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Misalnya saya cerita, ya dulu ya zaman ben-ben jadi ketua itu kayak gini, sekarang kayak gini. Ya itu beda zamannya, kayak gitu ya. Begitu juga bayi itu juga beda zamannya. Zaman sekarang pakainya pampers sehingga tidak malam-malam nangis ya Lan. Kalau pakai pampers ya awet sampai pagi, iya bener. Jadi ini papa dan mamahnya ikut-ikut keblok ya. Tidak bangun malam-malam. Nah, kemudian kalau misalnya nih, ya anaknya itu masih kecil, masih bayi, kemudian sakit, ya bayinya sakit. Lah bayinya sakit ya nggak usah ngomel-ngomel, tinggal dibawa ke dokter. Tapi memang, ya. Kalau bayi sakit itu lebih rewel daripada bayi sehat. Karena saya ngalami sendiri, anak saya sakit, badannya demam, itu tidak lepas dari gendongan. Emban terus 3 hari 3 malam. Sampai saya kalau malam-malam itu sudah tidur kan, di gendongan tidur, kemudian saya lepas selendangnya, saya taruh di kasur, nangis langsung, akhirnya dimban lagi. Tapi kan kita sebagai orang dewasa itu kan ya ngantuk, ya capek kayak gitu. Akhirnya mama saya itu ngajari, udah nggak apa-apa, kamu tetap ngemban pakai selendang, tapi kamu duduknya di tengah-tengah kasur. Jadi saya kalau biasa kan tidur, ini duduk di tengah kasur senderan, udah merem sama duduk sama gendong anak, daripada anaknya nangis sih kan nanti jadi repot ya. Kalau sudah capek sekali ya papanya digugah, oh ke gantian oh nyong tak selonjor sadelat ya kan, setengah jam gantian, nanti dia sudah setengah jam tak gendong lagi, nanti setengah jam gantian lagi. Lah anaknya wong loro, kerjanya ya wong loro, repotnya wong loro ya. Masa dewekan tok tak arane pilih kasih ya. Nah, jadi bagi yang masih punya anak-anak kecil ya, itu saya sarankan kalau apa-apa itu minta berdua, jangan mau sendirian ya. Lah wong anak-anaknya wong loro, sing gawe wong loro ya bareng-bareng, oh repote wong loro ya, begitu. Nah ini tadi tentang pikiran positif dan pikiran negatif ya. Jadi kalau ada apa-apa problemnya bukan di pasangan hidup kita atau di anak kita atau tadi dagangan atau toko kita ya. Semua itu sumbernya adalah di pikiran kita. Jadi kalau kita bisa nyetel pikirannya itu supaya jadi positif ya, nanti yang kita dapat itu akan happy ya. Itu katanya Bante Utomo ya. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya sebagai penyambung lidah. Mungkin ada di antara Anda yang belum sempat mendengarkan ceramah ini, jadi saya ceritakan kembali walaupun tidak sama persis ya. Saudara-saudara semua, ini
inti-intinya saja, yang penting saja. Jadi yang tadi itu semua sumbernya adalah pikiran kita. Siap atau tidak kita menerima kenyataan, ya, kita menerima kenyataan bahwa itu semua adalah buah karma, ya, tanaman kita sendiri yang kita dapatkan. Nah, Pangeran Siddhartha waktu melihat ada orang tua, orang sakit dan orang mati, itu sudah mengerti bahwa itu adalah kenyataan, ya. Kita tidak bisa menolak mati karena itu adalah kenyataan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus siap. Kita harus siap bahwa semua orang itu pasti akan mengalami kematian. Jadi kita harus siap. Kapan waktunya kan tidak tahu. Nah, kemudian kita juga harus mengurangi kemelekatan. Mengurangi kemelekatan maksudnya bagaimana? Kalau orang yang sudah tua, ya, sudah mengalami usia tua, itu tentu saja yang terlihat pertama adalah rambut, ya. Rambutnya sudah mulai ada ubannya, sudah mulai putih-putih. Kata Bante, kalau kita siap menerima kenyataan rambutnya putih, ya sudah, biarin putih. Kalau yang disemir berarti itu belum bisa menerima kenyataan. Itu kata Bante loh ya, bukan kata saya ya, saudara-saudara. Saya cuma menyampaikan saja. Nah, mungkin kalau saya dan suami saya sih lah cuek baik, rambutnya putih ya jorna. Wong memang wis tua, angger kudu nyemir kan metu duit maning, kudu maring salon ya, nyemir, repot juga. Makanya saya ini sudah mulai bertambah banyak rambut putihnya yang bagian depan. Saya cuek sajalah, biarin ya. Kemudian mungkin ada yang ini kulitnya itu sudah mulai berkeriput ya. Kalau yang di kota-kota besar itu terutama wanita ya, para ibu ya, itu pasti sudah mikir, apalagi yang kerjaannya itu jadi artis ya, jadi penyanyi, itu pasti sudah ya gimana ya, tidak tenang ya. Ini kulitnya keriput, ini sudah cari dokter ini di mana yang pinter, yang bisa narik kulit ben dadi kenceng ya, seperti dulu almarhum Titik Puspa, kulitnya kenceng baik, tapi yang di sini tetap ondor-ondor ya. Nah itu, jadi kalau menurut Bante Utamo, kalau yang bisa menerima kenyataan ya sudah, jorna baik, putih ya putih, keriput ya keriput, tapi ya orang masing-masing loh ya. Saya tidak menghakimi, terserah Anda masing-masing mau bagaimana. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bante ya. Jadi kalau misalkan ya apa yang Anda lakukan ya itu tergantung cara berpikir Anda, karena semuanya tergantung pikiran ya. Mau terima kenyataan atau tidak. Nah, Bante juga mengatakan seperti ini. Kalau suatu hari ada pemberkatan nih, di wihara ada pemberkatan, itu kan pengantin mesti mengucapkan janji perkawinan ya. Janji perkawinan itu kan intinya itu kan hidup bersama ya kan, saling menghormati dan lain-lain. Nah, kata Bante seperti ini. Harusnya pandita yang
memberkati itu, harusnya pengantinnya itu ditanya, katanya kayak gitu. Jadi perkawinan itu kan sudah membaca janji perkawinan berarti sudah dikukuhkan ya, jadi suami istri. Kata Bante begini, harusnya itu panditanya itu bertanya setelah mengukuhkan pengantin itu, apakah Anda berdua itu siap atau enggak untuk berpisah. Terus cuman ya apa ya, tidak etis kalau waktu itu ditanyain seperti itu, kata Bante seperti itu, tanya sendiri tapi dijawab sendiri. Nah, karena ya seperti kita ketahui, orang berumah tangga ya, ini ceritanya berdua, itu suatu saat pasti akan berpisah ya, akan bercerai, entah itu cerai mati ataupun cerai hidup, ya kan? Nah, seperti seperti bayi itu kan lahir sendirian ya, bayi lahir sendirian, kemudian tidak bawa apa-apa. Setelah gede, dewasa, menikah, udah menikah punya anak-anaknya pada berkeluarga, ya kan? Anaknya pada berkeluarga kan, misah, biasanya misah kan pada di luar kota, seperti misalnya Pak Made ya, tadinya kumpul anak-anak misah, seperti saya punya anak juga setelah berkeluarga misah, kan sekarang tinggal berdua lagi. Nanti kata Bante begini, setelah ini anak-anaknya misah tinggal berdua lagi, suatu saat salah satu itu akan jalan duluan, kan tinggal sendirian lagi. Jadi seperti waktu lahir ya, satu kembali lagi menjadi satu ya, begitu. Kemudian Bante sih ngomong, kalau ditinggal dengan kalau ditinggal pasangan itu harus terima sebagai kenyataan. Memang kenyataan, tapi perasaan orang itu kan sendiri-sendiri ya. Nah, pokoknya ya jangan berlebihan lah ya. Kemudian kalau misalkan ya kita bisa menyadari semua itu kan dari pikiran kita, maka kita bisa mengurangi keinginan ya. Kalau kita bisa mengurangi keinginan, kata Bante, maka kita berarti sudah menjadi biku di dalam lingkungan keluarga kita sendiri ya. Makanya kalau misalkan, ini saran dari Bante, kalau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, itu sebaiknya kita itu menambah kebajikan ya. Menambah kebajikan dengan apa? Dengan misalkan membacakan parita. Jadi kalau kita besok ke rumah sakit itu ya sebaiknya baca parita ya, karena itu untuk menambah kebajikan ya. Kadang-kadang kan yang sakit juga ikut parita juga. Nah, membaca parita, kemudian bisa juga melepas makhluk yang gampang ya, melepas lele itu ya. Tapi lelenya yang sudah di warung makan itu, yang sudah mau di ngok, nah itu lebih karmanya lebih gede ya, kata Bante seperti itu. Kemudian misalkan berdana ya, berdana juga bisa. Jadi dengan menambah kebajikan maka akan mengurangi penderitaan anggota keluarga kita yang sedang sakit ya. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau misalkan kita kalau lele yang mau di warung pecel lele kan
biasanya orang pesen buat dimakan ya. Nah, belinya di situ. Jadi kita sudah menyelamatkan kehidupan si lele, walaupun mungkin ya nanti kapan waktunya akan ketangkep lagi dan masuk penggorengan ya, kita tidak tahu. Itu tergantung dari karmanya si lele itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan kita ingin sehat ya berdanane obat gitu. Kemudian ya ini ada, kalau misalkan kita sebagai umat Buddha, kita sudah jadi umat Buddha, kemudian setelah kita ikut puja bakti di wihara ya, misalkan ini yang di sini di Meta Wihara, kemudian sikap Anda, perbuatan Anda itu kan masyarakat yang menilai ya, bukan diri sendiri ya. Nah, ternyata Anda setelah menjadi umat Buddha itu tambah bagus ya, sifatnya tambah bagus, perbuatannya tambah bagus. Yang tadinya jutek atau nggak urusan sama tetangganya, sekarang bisa ya lebih sopan. Kalau ketemu ya senyum, kalau ketemu ya nyapa, otomatis kan masyarakat menilainya, oh kayak barang manjing wihara, barang dadi umat Buddha, saiki kok dadi apik, ya kan? Nah, karena merasa jadi umat Buddha itu orangnya tambah baik, jadi ini bisa menarik, maksudnya menarik orang-orang lain itu akan tergerak hatinya, oh ya wis maring wihara bae ben dadi wong apik, wong bener ya. Jadi kalau menurut Bante itu kemajuan agama Buddha ya, terutama di Indonesia ini ya, itu tergantung dari umat-umatnya, karena ya itu orang bisa menilai. Tapi kalau misalkan setelah masuk wihara, setelah jadi umat Buddha kok tambah jelek ya, kelakuannya tambah jelek, orang lah nyoropan maring wihara sungkan, jadi umat Buddha kok tambah jelek. Jadi ya bagi Anda semuanya diharapkan setelah kita masuk ke wihara menjadi umat Buddha itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di masyarakat bisa makin baik, bukan makin jelek. Nah, itu semua ya, perbaiki perilaku kita, perbaiki ucapan. Nah, karena kelakuan kita itu bisa jadi contoh dari anak cucu kita, dari lingkungan kita. Hal ini semua itu bisa diartikan sebagai berdana dhamma. Ya, dana dhamma itu adalah dana yang tertinggi. Iya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Seseorang hanya mampu mengubah harapan. Ia tidak akan pernah mampu mengubah kenyataan. Harapan yang disesuaikan dengan kenyataan mampu memberikan kebahagiaan. Ya, demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Anda semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Semoga perbuatan baik yang saya lakukan pada hari ini membuahkan kebahagiaan bagi sanak keluarga leluhur saya yang sudah meninggal, dan bagi semua makhluk yang ada di tempat ini dan sekitarnya.
Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.